Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zidni Nurul A'la akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Nah, saya perwakilan dari HTNC akan menjelaskan karya tulis ilmiah sebagai latar belakang. Karya tulis ilmiah tersebut merupakan karya tulis yang menyajikan isi berupa ilmu pengetahuan yang dikemas dalam format sistematika dan konvensi naskah tertentu, serta disampaikan dengan menggunakan bahasa yang resmi. Kemampuan menulis karya tulis ilmiah seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan kemampuan mengelola gagasan atau ide dalam saran tertulis, namun ditunjukkan pula dengan kemampuannya dalam menguasai konvensi naskah. Salah satu yang berkaitan dengan konvensi naskah adalah pengutipan. Karya tulis memerlukan perujukan, penegasan, dan penguatan dari peneliti sebelumnya, atau sumber-sumber yang memperkuat dan memperkaya penelitian. Untuk itu perlu dilakukan pengutipan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain untuk mendukung penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengobjektifkan dan memperkaya materi. Kata pengutipan berarti hal, cara, atau proses mengutip. Seperti yang sudah dipaparkan oleh latar belakangnya, bahwasanya mengutip merupakan pekerjaan mengambil atau memungut kutipan. Menurut Az-Zahari dalam bukunya Dalam Alam 2005 ayat atau halaman ke-38, kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Walaupun penulisan diperkenankan mengutip, bukan berarti tulisannya syarat dengan kutipan. Perhatikan pula Keraf 2001 halaman 179. Tulisan hasil penelitian haruslah merupakan hasil. Saya Dinda Akmalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan informasi dari berbagai sumber karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah membutuhkan banyak referensi ilmiah sebagai sumber informasi awal, penguat argumen atau temuan penelitian, pembanding, pendukung, atau pelengkap informasi yang disajikan. Muatan informasi yang terdapat pada beberapa referensi tidak serta-merta dikutip sesuai dengan redaksi yang tertulis pada sumber. Pengolahan informasi yang tepat perlu dilakukan agar substansi karya ilmiah menjadi utuh dan relevan dengan tujuan penulisan. Berikut merupakan cara pengolahan informasi dari berbagai referensi. Yang pertama, pengolahan informasi dengan teknik parafrase. Cara penyajian informasi pada sumber rujukan tentu sangat beragam. Parafrase umumnya digunakan untuk menerjemahkan informasi yang ditulis dalam istilah-istilah teknis atau ilmiah yang sulit dipahami apabila tidak disertai dengan keterangan yang lebih lanjut, dengan prediksi bahwa tidak semua pembaca mampu memahami istilah teknis ilmiah dengan baik. Teknik parafrase sesuai digunakan untuk mengolah dan merujuk informasi dari sumber yang primer. Contohnya, belajar adalah proses transfer ilmu dengan berbagai cara. Setelah diparafrase, belajar dapat diartikan sebagai proses pengiriman informasi, pengetahuan. 2. Tata pengutipan. Informasi yang dijadikan sebagai rujukan dalam sebuah karya ilmiah. Ada 3 jenis tata pengutipan,
yakni e-note, footnote, dan endnote. Penggunaan jenis tata pengutipan tersebut tergantung pada kesepakatan lembaga. Yang A. E-note. E-note atau indent text adalah kutipan dan penulisan rujukan dalam badan teks, makalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya. Dalam konsep e-note, kutipan dan identitas referensi yang menjadi sumber rujukan ditulis dalam badan teks dengan dua cara, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pengutipan langsung dilakukan dengan cara menyalin informasi dengan redaksi yang tercantum dalam referensi atau sumber kutipan. Peletakan identitas kutipan langsung pada keterangan identitas sumber diletakkan di bagian akhir. Selain teknik pengutipan langsung, terdapat pula teknik pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung berarti melakukan penyaringan informasi dari sumber rujukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Artinya, informasi yang dikutip tidak serta-merta melalui dengan redaksi asli dari sumber rujukan. Informasi yang telah disaring dapat disajikan dalam bentuk paragraf atau simpulan dengan bahasa atau pemaparan yang berbeda dengan koreksi sumber. Paragraf berarti pengakuan kembali suatu konsep dengan cara yang berbeda dalam bahasa yang sama, tanpa mengubah makna konsep yang disajikan. Paragraf dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Secara teknis, penulisan kutipan tidak langsung tergabung dalam badan paragraf atau paragraf normal. Perbedaannya terletak pada penulisan identitas sumber rujukan. Sumber rujukan yang meliputi nama belakang penulis, tahun publikasi, dan halaman yang dikutip. Identitas tersebut dapat dicantum di bagian awal atau akhir kutipan. Yang B. Footnote. Footnote lumrah disebut dengan catatan kaki. Sesuai dengan sebutannya, footnote berisi catatan yang berada di bagian bawah atau kaki halaman karya ilmiah. Umumnya, footnote berfungsi sebagai lokasi pencantuman identitas sumber rujukan dari informasi yang dikutip di bagian badan teks atau badan paragraf. Fungsi footnote sebenarnya tidak hanya terbatas sebagai salah satu jenis cara pengutipan informasi. Fungsi lain footnote adalah sebagai keterangan bahan untuk informasi, istilah, dan nama-nama tertentu. Perkenalkan, nama saya Iva Asnia. Saya di sini ingin menjelaskan macam-macam sumber informasi. Macam-macam sumber informasi itu ada 7, yakni yang pertama, informasi yang bersumber dari buku ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya menelaah informasi dari sumber ini, yakni yang pertama, kesesuaian substansi buku dengan topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Yang kedua, biografi yang berisi keahlian penulis buku. Yang ketiga, kesesuaian isi kutipan-kutipan dengan daftar rujukan. Dan yang terakhir, yakni kemutahiran yang dapat dilihat dari tahun penulisan. Buku yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dapat berupa buku non-terjemahan atau buku terjemahan. Yang kedua, informasi yang bersumber dari jurnal ilmiah. Di Indonesia, istilah jurnal banyak digunakan untuk berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kegiatan perusahaan, dan administrasi. Jurnal ilmiah sendiri yakni pada publikasi karya ilmiah berupa artikel yang telah diseleksi dan telah diuji keabsahannya. Selanjutnya, yang ketiga, informasi yang bersumber dari laporan penelitian artikel atau makalah. Laporan penelitian di sini dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.
Jenis-jenis laporan penelitian tersebut secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya, yang keempat, informasi yang bersumber dari kamus. Kamus merupakan salah satu karya tulis hasil riset mengenai berbagai kosakata dari berbagai bahasa. Oleh karena itu, informasi yang bersumber dari kamus merupakan informasi yang sah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Selanjutnya, yang kelima, informasi yang bersumber dari produk hukum. Produk hukum berisi informasi mengenai definisi istilah hukum, aturan, sanksi, dan berbagai hal lain yang telah melalui proses legalisasi. Keabsahan sebuah produk hukum tidak perlu diragukan. Dengan demikian, informasi-informasi yang terdapat dalam berbagai produk hukum menjadi informasi terpercaya dan resmi. Oleh karena itu, produk hukum dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, media informasi yang bersumber dari media massa atau elektronik. Media yang termasuk kategori media massa pada bagian ini adalah koran, buletin, majalah, televisi, dan radio. Publikasi informasi melalui media massa secara ideal harus melalui proses verifikasi yang cukup kompleks, yang pencarian informasi ke lokasi langsung dilakukan dengan berbagai teknik yang meliputi pengamatan langsung, pencatatan, pengambilan gambar, wawancara dengan ahli, wawancara dengan saksi atau masyarakat di lokasi kejadian, dan wawancara dengan pihak yang berwenang menangani permasalahan yang sedang diamati. Selanjutnya, informasi yang bersumber dari penelusuran internet. Perlu diketahui bahwa informasi yang diunggah melalui internet tidak serta-merta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut terjadi karena nyaris tidak ada proses penyaringan informasi yang diunggah di internet. Setiap orang berhak mengunggah informasi melalui internet. Oleh karena itu, pengunggahan informasi terbaru dapat dengan cepat terjadi. Akan tetapi, kebenaran informasi yang diunggah tentu perlu diverifikasi ulang melalui berbagai cara. Baik, saya akan mencoba menjelaskan materi terakhir. Setelah tadi teman-teman mempelajari ciri informasi terpercaya yang berisi macam-macam sumber informasi yang terpercaya, kemudian tata pengutipan yang berisi jenis-jenis tata pengutipan, kemudian juga pengolahan informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu penulisan daftar rujukan. Pertama-tama sekali perlu teman-teman ketahui bahwa penulisan daftar rujukan setiap instansi itu tidak sama, melainkan berbeda-beda. Untuk Fakultas Syariah sendiri menggunakan pedoman penulisan daftar rujukan Chicago Style, di mana penulisan disarankan menggunakan reference manager Zotero atau Mendeley. Namun selain dua tadi itu bisa juga dilakukan secara manual, mengikuti langkah-langkah yang ada di buku pedoman. Saya akan menguraikan satu-satu bagaimana menuliskan daftar rujukan berdasarkan Fakultas Syariah. Oke. Yang pertama itu rujukan dari buku. Pada umumnya penulisan buku sebagai rujukan ditulis dengan cara pertama sekali itu membuat nama pengarang. Nama pengarangnya itu lengkap, nggak dibalik kayak daftar pustaka. Koma, judul buku yang ditulis miring, kemudian buka kurung, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun penerbitan, kurung, kurung tutup, koma, nomor halaman, dan titik. Contohnya bisa teman-teman lihat di makalah yang telah di-share oleh pemakalah.
Kemudian yang tadi itu kan buku pada umumnya. Ada beberapa keadaan suatu buku itu tata cara penulisan rujukannya itu berbeda dari yang biasanya. Keadaan tersebut antara lain yang pertama, sumber rujukan buku yang mempunyai juz, volume, atau cetakan. Apabila suatu buku itu mempunyai juz, volume, atau cetakan, tidak berjauh berbeda dari penulisan sumber buku yang saya jelaskan tadi, cuma setelah judul garis miring itu tidak langsung buka kurung, melainkan dibuat koma, kemudian volume, juz, volume, atau cetakan itu. Setelah itu baru buka kurung. Kalau ada tiga-tiganya buat koma, dari judul buku, koma, terus juz, koma, volume, koma, cetakan. Begitu urutannya. Kemudian keadaan yang lain, untuk contoh bisa teman-teman lihat di makalah juga. Di sini ada banyak dua contoh. Kemudian keadaan selanjutnya yaitu buku sumber rujukan yang tidak mempunyai identitas kota dan tahun. Untuk buku yang tidak ada identitas kota dan tahunnya, tahun terbitnya, maka caranya tetap seperti penulisan buku tadi, cuman pada pembuatan tahun sama kota itu dibuat pada di tempat terbitnya itu dibuat T titik, dan di tahunnya itu dibuat T titik TH titik, seperti yang dicontoh di makalah, teman-teman. Kemudian keadaan yang terakhir yang membuat tata cara penulisan sumber rujukan buku ini agak berbeda dari yang semula, yaitu sumber rujukan dari buku yang tidak mempunyai identitas kota dan penerbit tetapi mempunyai tahun. Maka cara penulisannya secara berurutan yaitu maka pada tempat terbitnya itu ditulis T titik T kayak tadi, dan pada tempat penerbitannya itu dibuat T titik P titik, kemudian baru tahun tutup kurung dan halaman sama titik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.